Ada sesuatu yang sebenarnya sering banget kita rasain, tapi jarang kita omongin secara jujur, yaitu perasaan gak cukup. Apalagi buat perempuan di usia 25-an yang katanya masa yang paling produktif, paling menentukan, paling harus udah jadi seseorang. Tapi kenyataannya justru kita selalu merasa kebalikannya. By the way, Assalamualaikum, halo aku Nafisa, selamat datang di ceritaku yang monolog ini. Kalau cerita ini kamu dengar, yakinlah bahwa proses menjadi pribadi yang baik tentu lebih dekat. Aku mau cerita dikit, ada masa di hidupku di mana aku selalu merasa harus jadi versi paling sempurna dari diriku supaya orang bisa menghargai aku. Aku pikir kalau aku lebih cantik, good looking, aku bakal lebih disayang oleh banyak orang. Kalau aku lebih langsing atau lebih body goals, orang bakal lebih muji, dan kalau aku lebih sukses, aku pikir orang bakal lebih menghormatin diriku. Dan aku kejar semua itu dari mulai skincare, body goals, kerja lembur, sampai belajar hal-hal yang bahkan sendiri aku nggak enjoy. Dan aku lakukan semuanya demi terlihat cukup di mata orang lain. Tapi lucunya semakin aku kejar citra sempurna itu, semakin aku merasa jauh dari diriku yang asli. Aku mulai pura-pura bahagia supaya dibilang strong, independent woman. Aku mulai pasang topeng cheerful, bahagia, happy, padahal hatiku capek banget ngelakuin semua itu. Aku ikut tren yang sebenarnya aku nggak suka, cuma biar nggak kelihatan kudet atau kurang update. Dan aku sadar, kok aku malah jadi asing sama diriku sendiri. Aku tahu banyak perempuan yang sekarang ini ngerasain hal yang sama. Kita hidup di era perbandingan tanpa akhir. Lihat teman seangkatan udah menikah, kita langsung mikir aku ketinggalan. Lihat temen udah punya anak, aku kapan ya? Terus lihat temen udah sukses, punya bisnis sendiri, terus kita ngerasa aku kurang kerja keras. Padahal aku dulu lagi sekolah benar-benar belajar. Teman-teman, setiap hidup itu sejatinya berbeda-beda. Dengar baik-baik ya, gak peduli sesempurna apapun kamu kelihatannya, tentu akan selalu ada orang yang merasa diri kamu ini kurang. Selalu ada yang bilang kamu belum cukup baik, belum cukup cantik, belum cukup sopan, atau ada yang ngatain kamu itu justru terlalu ambisius. Kalau kamu habisin hidup kamu buat ngejar validasi orang, validasi keluarga, validasi teman, tentu kamu bakal capek banget. Dan yang paling nyakitin, kamu bisa kehilangan diri kamu sendiri. Teman-teman, aku sadar bahwa perempuan di usia 25-an punya beban yang gak main-main. Kita dituntut untuk mapan, dituntut untuk dewasa, untuk cantik, untuk kuat, untuk menikah, untuk punya pencapaian. Sekalinya kamu gak sesuai dengan standar orang-orang itu, mereka akan dengan mudah bilang, kamu kok gitu banget sih? Tapi mereka gak tahu kan perjuangan kita itu kayak gimana. Satu hal yang aku pelajarin adalah self-love atau mencintai diri itu bukan tentang jadi manja, bukan tentang egois, bukan tentang berhenti berkembang. Self-love itu tentang berhenti menyiksa diri dengan standar yang gak pernah kamu sepakati sejak awal. Kamu gak harus punya rumah di usia 25-an, kamu gak harus punya karir yang stabil sekarang juga, kamu gak harus menikah hanya karena semua orang, teman-teman kamu sudah menikah. Kamu cuma perlu kenal dirimu sendiri, ritmemu, dan progres diri kamu. Kalau hari ini kamu gagal selesaiin targetmu, it's okay. Pelan-pelan bilang ke diri sendiri, aku manusia, aku boleh capek. Kalau kamu lihat temanmu sudah lebih sukses dengan cepat, jangan hina diri kamu. Cukup bilang, rezeki dan waktuku beda. Kalau seseorang ninggalin kamu, bukan berarti kamu gak layak untuk dicintai. Itu cuma bukti bahwa dia bukan orang yang bisa menghargai kamu. Teman-teman, kita terlalu sering keras sama diri sendiri. Kita terlalu sering mikir kalau kita harus cantik setiap hari, harus produktif tiap jam, harus kuat tiap saat. Padahal nggak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa tampil selalu sempurna dan sempurna. Aku cuma mau kamu mengingat satu kalimat ini. Kamu berharga.
bahkan ketika kamu sedang tidak menjadi apa-apa. Kadang kita selalu lupa bahwa validasi paling penting itu bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Dan juga dari Tuhan. Kita ini perempuan yang diciptakan dengan kekuatan, kecantikan, dan hati yang luar biasa. Jadi, jangan pernah ukur nilai diri kamu dari highlight Instagram hidup orang lain. Coba jujur ke diri kamu sendiri, berapa kali hari ini kamu buka Instagram dan tanpa sadar kamu mulai bandingin hidup kamu dengan hidup perempuan luar sana. Melihat yang sudah punya keluarga, yang sudah mapan, yang sudah keliling dunia, yang tubuhnya body goals, yang karirnya naik, terus dengan seenaknya kamu bilang ke diri kamu, kenapa aku nggak bisa kayak dia? Padahal yang kamu lihat itu cuma 15 detik aja, cuma potongan terbaik. Kamu bandingin dengan perjuanganmu yang kamu tahu semuanya itu lengkap dari A sampai Z. Itu nggak adil. Bayangin 15 menit dibanding dengan usia kamu yang 25 tahun. Apakah itu fair, teman-teman? Ada juga penelitian yang bilang bahwa semakin sering membandingkan diri di media sosial, semakin besar peluang diri ini menjadi insecure parah. Jadi, kalau kamu merasa sesak habis scrolling, itu wajar. Otak kamu lelah. Aku juga pernah merasa kalah, merasa ketinggalan, merasa nggak punya apa-apa. Tapi aku sadar bahwa hidup itu bukan tentang siapa yang duluan finish. Hidup itu tentang siapa yang tetap bertahan tanpa kehilangan dirinya. Kadang orang yang terlihat paling sukses dari luar bisa jadi hatinya paling kosong. Emang kita tahu? Jangan salah lihat, kita nggak tahu apa yang orang lain sembunyikan. Makanya teman-teman, daripada kejar yang terlihat keren, kenapa nggak kejar jadi tenang? Belajar menerima walau belum dipuji. Belajar sabar walau progres pelan, belajar tegas ke diri sendiri, tapi juga belajar lembut. Aku percaya Allah itu nggak pernah salah kasih waktu. Setiap proses yang kamu jalani, sekecil apapun selama niatmu baik, nggak ada yang sia-sia. Allah pasti lihat usahamu, bukan hasilnya. Kalau ada yang bilang kamu telat, senyumin aja. Kita, perempuan, tumbuh dalam ritme yang berbeda-beda. Ada yang sukses secara cepat, ada yang pelan-pelan tapi stabil, ada yang nikah muda, ada yang baru menikah di usia 30-an, tapi mereka bahagia. Semua punya waktunya. Kamu gak harus terburu-buru, yang penting kamu gak berhenti. Pelan-pelan deh mulai berdamai sama dirimu. Jangan memaksa menjadi perempuan yang semua orang mau. Jadilah perempuan yang sebenarnya kamu butuhkan seperti apa. Perempuan yang sayang sama diri kamu, yang tahu batas, yang tahu nilai dirinya. Karena kalau kamu sudah cinta sama dirimu, dunia pun akan otomatis bisa melihat sinar yang kamu punya. Dan ingat, orang yang tepat akan menghargaimu tanpa kamu harus berjuang keras menjelaskan siapa dirimu. Dia akan datang karena kamu adalah versi asli diri kamu, bukan versi palsu, bukan topeng yang kamu buat untuk terlihat pantas. Jadi buat kamu yang lagi dengar ini, yang mungkin ngerasa belum cukup, belum berhasil, belum dihargai, tenang. Kamu lagi di masa membangun diri. Dan semua yang sedang kamu kerjakan sekarang, suatu hari akan berubah. Percaya aja prosesnya. Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan cerita monologku ini sampai akhir. Semoga yang mendengarkan hatimu lebih ringan. Dan jangan lupa like video ini. Kalau kamu suka, kamu juga boleh komen. Tapi aku minta tolong ya teman-teman, komennya yang sopan. Aku akhiri dan aku minta maaf kalau ada salah-salah kata atau salah pengucapan dalam video ini. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.